Tidak peduli apa yang kulakukan di masa depan, aku bersumpah untuk menjaga plakat medis seluruh keluarga Y. Keluarga Y pengobatan Tiongkok. Apa-apaan ini? Kau menyebut ini Kainet? Ya, kakusku terlihat jauh lebih baik dari ini. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tuan Li Xinxin, dari Klinik Li, di desa Fenmin. Apakah Anda ada urusan dengan saya? Jika Anda tidak ada urusan, silakan pergi. Dasar bocah, kau membuka klinik. Apakah kau mendapat izin dari Klinik Li kami? Ayahku datang langsung ke sini untuk menghormatimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Klinik saya dibuka di desa. Apa hubungannya dengan ayahmu? Adik kecil di antara desa-desa kita di sini. Ada perjanjian yang dibuat saat itu. Klinik baru manapun, keterampilan medis dokter harus bisa tuju oleh klinik-klinik yang sudah ada. Kalau tidak, mudah untuk mencelakakan orang. Benar. Jadi orang macam apapun bisa menjadi dokter sekarang. Jangan bertele-tele saat berbicara. Katakan apa maksud Anda secara langsung. Katakan saja. Kalau begitu saya akan berbicara terus terang. Kami membawa seseorang ke sini hari ini. Kami tidak punya niat lain. Kami hanya ingin memuji keterampilan medis Tuan Ye yang luar biasa. Mohon berikan pencerahan kepada kami. Ini adalah pasien dari desa kami. Jika Anda dapat mendiagnosis kondisinya dalam waktu 10 menit, maka Anda lulus. Kalau tidak, jika Tuan Ye gagal dalam ujian, saya khawatir klinik kecil Anda. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Catatan medis untuk kedua pasien ini. Semuanya ada di laporan diagnosis ini. Selama perkataan Anda cocok dengan isi dokumen ini, kami akan berbalik dan segera pergi. Baiklah. Energi yangnya berlebihan. Api akut menyerang jantung. Baik hati maupun limpa rusak. Dia membutuhkan 3 kian gansi dan 7 kian hule. Direndam dalam air sudah cukup. Kulitnya kuning pucat seperti lilin. Ki jantung lemah dan mengambang. Dia mungkin menderita cacar air. Gosokkan sang jinhua yang dicampur anggur itu sudah memadai. Dia bisa tahu hanya dengan melihat. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah dokter ajaib? Ayah, bukankah dia salah tentang segalanya? Li dan Yu mengalami kerusakan hati. Cacar air. Mustahil, sama sekali mustahil kau curang. Anda sudah setua ini. Bisakah Anda menggunakan otak Anda saat berbicara? Anda yang menetapkan soal ujian. Dan jawabannya ada di tangan Anda. Kemana saya harus pergi untuk menyontek? Ayah, apa yang kita lakukan? Selamat Tuan Ye. Kau telah lulus ujian. Namun kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Mari kita pergi. Ayo pergi-pergi. Ayah, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Biarkan saja, bagaimana kita bisa membiarkannya. Di antara desa-desa kita, hanya ada klinik Li kami. Yi Xifeng. Yi Xifeng. Kau Yi Xifeng, keluar sini. Apa yang Anda lakukan di sini lagi? Kami datang kali ini untuk membantu klinik keluarga Ye Anda. Ini adalah perjanjian. Setelah Anda menandatanganinya, klinik keluarga Ye Anda akan menjadi bagian dari klinik Li kami sebagai cabang. Tidak perlu, klinik keluarga Y kami tidak perlu menjadi anak perusahaan klinik manapun. Jangan menolak kebaikan, lalu memilih hukuman. Menyetujui persyaratan kami akan menguntungkan Anda. Saya terlahir dengan sifat keras kepala. Saya tidak tahu cara tunduk. Belum bisa dipastikan siapa yang akan kalah. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Serang. Bagaimana dengan itu?
apakah Anda masih berkelahi? Kami tidak berkelahi. Enya, Si Feng, kamu baik-baik saja? kakak, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Shivan, Paman, saya baru saja akan mencari Anda. Saya sudah selesai membersihkan 2 bidang tanah itu untuk Anda. Ini sisa pembayaran untuk pekerjaan itu, silakan hitung. Paman tolong simpan uang ini untuk saat ini. Akan ada banyak hal di kemudian hari yang akan membutuhkan bantuan semua orang. Itu juga tidak apa-apa. Setelah kita memiliki tanah itu, kita bisa mulai membangun pabrik. Semua orang menunggu pabrik anggur obat di tangan Anda. Dibangun. Ini akan segera selesai, Paman. Kakak. 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 Shivan, kenapa kamu pulang sangat cepat hari ini? Kakak saya tidak banyak pekerjaan hari ini. Jadi saya pulang lebih awal. Lanjutkan saja. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Ada apa? Sepertinya tidak ada yang berubah di sini. Kakak. Shivan, apakah Anda sudah bangun? Mengapa di luar begitu sedikit? Kak. Cepat buka pintu, buka pintu. Kak, jangan keluar. Saya akan pergi melihatnya. Baiklah. Pantas saja pintunya tidak dibuka selama ini. Sudah berbuat tidak senonoh sepagi ini, mencoba mendapatkan pewaris untuk keluarga Ye. Apakah si idiot Ye itu bahkan bisa beraksi? Jika dia tidak bisa, kami bisa membantu. Jika kamu berani mengatakan itu lagi, aku akan membunuhmu. Shivan, jangan gunakan kekerasan. Jika kau menggunakan kekerasan, hal itu menunjukkan jelas ada sesuatu di antara kalian. Shivan, kami tidak bersalah. Jangan takut dengan apa yang dia katakan. Jika mulutmu kotor sekali lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Langsung saja bayar kembali uangnya. Kak, kembali ke dalam dan ambil itu. Baiklah. Shivan, tolong jangan sekali-kali memukul mereka. Memukul orang seperti ini hanya akan mengotori tangan Anda. Saya tahu. Kita lihat saja berapa lama kalian bisa terus berpura-pura. Jika kita tidak mendapatkan uang hari ini, kita harus menghancurkan rumahmu. Bahkan Raja Langit pun tidak akan bisa menghentikannya. Shivan ini. Shivan, bukankah itu hanya 20.000? Jangan khawatir, Kak. Hari ini saya ingin melihat siapa yang berani merobohkan rumah saya. Kamu berani menyentuh uangku. Apa maksudmu? Apakah kau mencoba mangkir dari utang? Paman Liu, ini 30.000, ambillah. Aku hanya meminjam 20.000 darimu. Ini sudah keterlaluan. Paman Liu, jumlah yang berlebih. Anggap saja itu bunga. Jika saat itu Anda tidak meminjamkannya kepada kakak saya, 20.000 itu, saya tidak tahu apakah saya masih bisa bangkit kembali. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Ini benar-benar memalukan. Jangan bilang Anda berencana untuk makan di rumah saya juga. Yi Shivan, apakah kau membayarku kembali atau tidak itu tidak lagi penting. Lihat 2 saudara di belakangku ini.
Hari ini aku bertekad untuk merobohkan rumahmu. Anda berani merobohkannya secara paksa. Saya khawatir Anda tidak punya akal untuk melakukan ini. Para penduduk desa Andong punya sesuatu untuk dikatakan. Aku membawa orang ke sini hari ini demi menghancurkan rumah keluarga Ye. Juga demi kepentingan semua orang. Untuk menjadi kaya, jalan harus dibangun lebih dulu. Kota akan membangun jalan tepat melalui desa kita. Dan kediaman keluarga Ye berada tepat di jalur jalan raya ini. Itu harus dirobohkan. Shivan, Kak, tidak apa-apa. Hari ini tidak ada yang akan merobohkan rumah kita. Kamu bilang mau bangun jalan dan langsung melakukannya. Di mana peta perencanaan jalannya? Di mana dokumen-dokumennya? Tunjukkan kepada penduduk desa. Dokumen-dokumennya ada di kantor kota. Mereka akan segera dikeluarkan. Rutenya direncanakan persis seperti ini. Apakah Anda mempertanyakan keputusan desa? Desa ini benar-benar akan membangun jalan. Ayah. Ya, semua orang tahu. Proyek pembangunan jalan di sini sepenuhnya dikontrak oleh Kuang Fogui. Jika kita tidak merobohkan kediaman keluarga Ye hari ini dan menunda jadwal pembangunan jalan, semua orang mungkin saja akan hidup dalam kesulitan seumur hidup. Karena semua orang ada di sini. Saya akan mengumumkan ini lebih awal. Tidakkah kalian semua penasaran? Bagaimana saya mendapatkan uang ini? Uang ini saya peroleh sepenuhnya melalui anggur obat. Apalagi ini berasal dari resep rahasia leluhurku. Kau berbohong. Idiot mana yang menghasilkan uang? Saya sudah mendapatkan investasi. Dan sebentar lagi di desa Wolong, sebuah pabrik farmasi akan didirikan. Semuanya jangan percaya padanya. Kalian bahkan tidak bisa melihat bayangan pabrik anggur obat. Pembangunan jalan dan perobohan rumah ini tak bisa ditunda lagi. Walaupun aku akan dicap buru karena merobohkan rumah leluhur orang. Demi jalan menuju kemakmuran aku menerimanya. Robohkan. Tunggu. Hari ini saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh satu bata pun rumah saya. Apakah kau mencoba melawan seluruh desa Nan? Jangan perlakukan hal sepele seperti perintah resmi. Saya akan menetapkan hukum di sini hari ini. Jika ada yang berani menyentuh satu bata pun rumah saya, mereka harus melangkahi saya terlebih dahulu. Tuan Muda Wei, angin kencang apa yang membawamu ke sini? Kehadiranmu yang terhormat. Ini benar-benar kehormatan bagi desa Wolong kami. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Siapa Anda? Nama Kuang Fugui. Keponakanku. Bekerja sebagai manajer di perusahaanmu. Aku pernah mendapat kehormatan bertemu denganmu sekali. Bukankah ini rumah Yi Shifen? Mengapa ada begitu banyak orang? Ya. Itu adalah rumah si pembuat onar Ye Shifeng. Aku datang bersama mereka untuk merobohkan rumahnya. Ini akan segera menjadi jalan. Tuan Muda Wei, apakah dia mungkin menyinggungmu? Katakan padaku, aku akan memberimu kepuasan. Kau berani menyentuh kakak Ie-ku. Saudara Ye. Salah paham, salah paham, salah paham. Ini adalah salah paham antar keluarga. Bukankah kita semua sekarang satu keluarga? Rumah itu tidak akan dirobohkan, tidak akan dirobohkan. Tunggu, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Tuan Muda Wei, apakah kau punya instruksi lain? Aku pasti akan mengikutinya. Pergi hanya setelah kakak Ieku memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Shifeng. Aku minta maaf, tolong maafkan aku. Semua orang hanya sesaat. Bertindak berdasarkan dorongan hati. Enyek. Warga sekalian, Tuan Kia sedang bersiap membangun pabrik anggur di desa Wolong kita untuk berkontribusi pada pembangunan desa. Bagus. Tentu saja kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, Anda tetap harus berterima kasih kepada kakak Yiko. Jika bukan, karena desakannya yang berulang kali, pembangunan pabrik anggur tidak akan menjadi giliran desa Wolong kita. Ayo kakak Yi. Saudara-saudara, selain pabrik anggur obat, saya juga mendirikan ladang ramuan obat. Kedua hal ini membutuhkan cukup banyak tenaga kerja.
Selama kalian percaya padaku Ye Sifen, kalian semua bisa datang ke sini untuk bekerja. Itu luar biasa Xie Feng, terima kasih. Semuanya tolong jangan seperti ini. Sejak orang tua saya meninggal, kalian semua sudah seperti kakak perempuan saya. Semua seperti keluarga saya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, saya tidak akan pernah melupakan desa Wolong. Ini adalah akar saya. Kakak Ye, bagaimana gaji dihitung? Gaji. Setiap orang memiliki jaminan gaji bulanan minimum adalah 4.000. Selama pabrik berjalan dengan baik, saya akan menaikkan upah serta memberi bonus. Baik. Kakak Ye, adik kecil menanganinya dengan baik bukan? Xiao Zuan, Xiao Jian, kami berutang banyak pada kalian hari ini. Terima kasih. Kakak Ye, ini semua karena kakak Xie Feng kita mampu. Tepat sekali kakak. Baiklah, saya pinjam kakak Ye dulu untuk menyelamatkan nyawa. Saya akan mentraktir Anda makan nanti. Baiklah, pergilah. Paman. Penyakit sepupu bisa diselamatkan. Saya menemukan dokter dewa sejati. Bapak Li, penyakit putri Anda hanya bisa saya sembuhkan. Dokter Dewa Yi ini. Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Apakah kau belajar kedokteran atau ramalan? Saya tidak berbakat. Saya hanyalah seseorang yang mahir dalam FIR Mak'Ormuji. Hanya seorang dokter desa yang rendah hati. Kukira kau adalah peramal jalanan. Bapak Li, saya akan berbicara terus terang. Jika kondisi putri Anda yang terhormat ditunda lebih lama lagi, saya khawatir dia tidak akan hidup melewati 3 hari. Bapak Li, jika Anda percaya pada saya akan segera merawatnya. Jika Anda tidak percaya pada saya, anggap saja semua yang saya katakan omong kosong. Kami akan melanjutkan pengobatan. Baiklah Bapak Li, saya juga perlu merepotkan Anda. Siapkan 1 set jarum perak yang terbuat dari perak. Baik. Aku akan meminta seseorang menyiapkannya segera. Dokter Yi, jarum perak yang kamu minta sudah ada di sini. Apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan? Ketika saya merawat pasien sebentar lagi, tidak peduli suara apapun yang terjadi di ruangan itu, tidak ada yang diizinkan masuk. Masalah ini sangat penting. Jika saya diganggu saat merawat pasien, saya khawatir nyawa Nona Li akan dalam bahaya. Baiklah, kalau begitu kami serahkan semuanya padamu. Seperti yang diharapkan, dia memiliki tubuh yang ekstrem. Shioki, Ayah, Shioki, Paman, bagaimana kabarmu, Paman? Maaf kakak Ye. Paman berlari terlalu cepat. Aku tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, penyakitnya sudah sembuh. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? ayah. Siapa dia? Dia adalah dokter dewa yang diundang Xiao Zuan untuk mengobatimu. Dokter Dewa. Biarkan aku memeriksa Nona Li. Baik. Kondisi Nona Li saat ini tidak berbeda dengan orang normal. Dia hanya sedikit lemah itu saja. Ayah, aku merasa jauh lebih baik. Jangan khawatir lagi. Baiklah. Syukurlah kamu sudah pulih. Bapak Li, Nona Li baru saja pulih dari penyakit serius. Dia masih perlu istirahat dengan baik. Mengerti. Kalau begitu Xiaoqi, kamu harus istirahat dengan baik dulu. Ayah akan kembali menemuimu nanti. Baiklah. Dokter Ye, aku tidak bisa bangun sekarang. Ketika aku pulih, aku pasti akan mentraktirmu makan. Kau tidak boleh menolak ya.
Ayah kita harus berterima kasih dengan layak kepada Dokter Ye. Jangan khawatir, ayah akan menangani semuanya. Dokter Dewa, mari kita bicara di luar. Dokter Dewa Ye, mengenai penyakit putriku kali ini, syukurlah kamu ada di sini, terima kasih. Bapak Ki, saya tidak berani menerima gelar Dokter Dewa. Karena kamu adalah teman Xiao Zuan. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Paman Li. Paman, Xiao Zuan, teman yang kamu dapatkan ini, adalah orang baik. Dia luar biasa. Paman aku. paman saya akan menuliskan resep untuk Anda. 3 mangkuk air direbus menjadi 1 mangkuk, 3 kali sehari. Setelah 7 hari, tubuh Nona Li akan hampir pulih sepenuhnya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah sedikit tanda terima kasihku. Kata sandinya adalah 6 angka 8. Uangnya tidak banyak, tapi jangan diremehkan. Paman, Xiao Zuan dan aku berteman. Bagaimana saya bisa menerima uang dari seorang teman? Tampaknya Dokter Dewa Ye masih dendam karena kelalaianku dulu. Tolong maafkan aku. Kakak Ye, ambil saja ambilah. Terima kasih, Paman. Kalau begitu saya menerimanya tanpa keberatan. Itu benar. Ini ambilah. Ayo duduklah. Duduklah Kakak Ye. Dokter Dewa Ye, di mana kampung halamanmu? Kampung halaman saya adalah Shandong. Shandong. Aku pergi ke sana bertahun-tahun lalu dan sangat merindukannya. Permisi Dokter Ye, ini, apakah kau tertarik untuk datang bekerja di rumah sakit daerah kami? Di sini, kami bisa menawarkan Anda gaji 10.000 per bulan. Tidak tertarik. Ngomong-ngomong Kakak Ye, penyakit sepupuku juga sudah sembuh. Bisakah kita bicara tentang anggur obat sekarang? Anggur obat apa? Paman, nenek moyang Kakak Ye mewariskan resep rahasia. Produk yang dihasilkan berefek sangat luar biasa. Apakah benar semujarab itu? Meskipun Xiao Zuan sedikit melebih-lebihkan, sebagian besar itu benar. Dokter Ye, bisakah Anda memberi saya sebotol anggur obat itu? Sudah habis terjuang dan anggur ini tidak cocok untuk diminum wanita. Tuan Li, saya ada urusan di rumah sakit. Saya akan kembali sekarang. Kalau begitu saya tidak mengantar Anda. Hati-hati. Dokter Ye, saya akan berkonsultasi lagi saat ada waktu. Tidak ada waktu. Paman Li, anggur obat yang baru saja merawat Nona Li. Setengah botol masih tersisa. Anda bisa mencoba efeknya terlebih dahulu. Paman, saya lihat hari sudah semakin larut. Saya harus kembali. Tinggallah sebentar lagi. Saya masih harus kembali untuk membahas rencana pabrik anggur obat. Baiklah, saya akan meminta seseorang mengantar Anda. Xiao Zuan, tunggu beberapa hari sampai kakakmu merasa sedikit lebih baik. Datanglah lagi. Saya harus secara pribadi mengunjungi tabib Ye. Tentu saja Paman. Ngomong-ngomong Paman, ada satu hal lagi tentang saudara Ye yang belum saya sebutkan. Tepat sebelum saya datang hari ini, saudara Ye dan seseorang bernama Wang Fugui sempat berselisih. Itu adalah kejadian yang cukup besar. Wang Fugui, preman desa di desa saudara Ye. Ya, Si Feng ini sudah keluarga keempat. Secara logika harga yang kita tawarkan tidak rendah. Seharusnya banyak orang yang mau menjual kepada kita. Masalah ini agak aneh. Itu mungkin perbuatan Wang Fugui. Ayo kita akan pergi menemui Paman Liu. Shifeng, kamu di sini, masuklah dan duduk. Tentang waktu itu, saya benar-benar minta maaf. Paman, apa yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu. Kami berdua datang hari ini untuk membeli tanah darimu. Ini tentang mendirikan pabrik anggur obat kan? Saya sudah dengar semuanya. Ini adalah hal yang baik. Tanahnya sudah siap, hanya saja lahannya sudah ditanami. Tapi saya membeli 2 bidang tanah. Hanya saja belum digarap.
Bila perlu saya akan mengalihkannya kepada Anda. Paman terima kasih banyak. Shivan, masih tepatkah waktunya untuk mengolah tanah? Tidak apa-apa Kak, serahkan padaku, aku punya cara. Baiklah, Biar saya pikirkan. Dari dua bidang ini yang lebih besar sekitar 100 meter U, yang lebih kecil sekitar 20 mu. Nilainya mungkin sekitar 500.000, lihatlah. Itu bisa Paman. Kapan Paman bisa membawa kami ke desa untuk menyelesaikan prosedur? Tentu kita bisa pergi sekarang. terima kasih atas bantuanmu Paman Yongjun. Kalau begitu mari kita pergi. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo pergi. Berhenti. Kau mau kemana? Wang Fugui, kamu mau apa? Apa yang aku inginkan? Jika aku tidak datang sekarang, bukankah kau sudah menjual tanah ini kepada bocah ini? Wang Fugui, urusan menjual tanah keluarga bukan urusanmu. Di desa Wolong aku bosnya. Aku bilang tanah ini tidak bisa dijual. Jangan ada yang berani membelinya. Ya, hanya kamu seorang lelaki tua bau. Berani menentang ayahku. Kamu hanya mencari mati. Liu Yongjun, sebaiknya kau berpikir jernih. Jika kau menjual tanah ini kepada Yi Shifeng, kau tidak akan bisa tinggal di desa ini lagi. Wang Fugui, saya sudah lama menoleransi Anda. Jangan kira saya takut padamu. Ayo, Shifeng, jangan hentikan saya. Hari ini saya harus memberinya pelajaran. Ayo, ayo. Paman, mereka semua datang untukku. Bekah kau mau membeli tanah ini? Tidak akan. Kecuali suruh kakak Kiwi datang malam ini untuk membantuku. Setelah itu kau bersujud 3 kali kepadaku. Semudah itu. Bajingan tua, kau mencari mati. Kamu yang bermarga Wang Mo Shifeng bersujud padamu. Sama sekali tidak mungkin. Tak mungkin, tidak ada yang bisa menghadapimu. Di desa Wolon, aku melakukan apapun yang aku mau. Siapa yang berani menentangku? Aku akan membuatnya segera ingat. Shivan, bagaimana kalau kita pergi dulu dan mencari tahu masalah ini nanti? Presiden Liu, bagaimana kau punya waktu untuk meneleponku? Proyek desa Wolong ini, aku hampir selesai mendorongnya maju. Aku baru saja bertemu warga lokal yang merepotkan, yang menolak merobohkan rumahnya. Tapi itu akan segera terjadi. Paling lama 3 hari aku akan membuatnya enyah. Anda tidak perlu menindaklanjuti proyek desa Wolong lagi. Saya memberikannya kepada orang lain. Direktur Liu, bukankah kita sudah menyepakati ini? Kau sudah menandatangani kontrak. Meski kontrak sudah ditandatangani tetap bisa dibatalkan. Biaya penalti pembatalan akan ditransfer ke Anda oleh keuangan. Tidak, Direktur Liu, aku. Bukan itu maksudku, bukan itu maksudku. Ya, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang lain. Semua proyek masa depan perusahaan kami tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda. Dan hal yang sama berlaku di kota Yuanhua. Tidak ada yang akan bekerja sama dengan Anda lagi. Direktur Liu, mengapa jadi begini? Seseorang melaporkan Anda kepada pihak berwenang. Pembongkaran paksa dan penggelapan dana publik. Anda akan membutuhkan banyak keberuntungan. Direktur Liu, halo. Ayah, ada apa? Dasar bajingan kecil. Apakah kau yang menyebabkan masalah? Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah. Wang Fugui, kau menindas rakyat jelata. Ini adalah nasib yang pantas kau dapatkan. Bajingan kecil, jangan sombong. Apa menurutmu aku yang mau merobohkan rumahmu? Seseorang akan datang mencarimu. Siapa mereka? Aku tidak akan memberitahumu. Wang Fugui. Sebenarnya siapa yang ingin merobohkan rumahku? Mereka? Aku tidak yakin. Apa identitas mereka? Mereka memberiku 100.000 untuk merobohkan rumahmu. 100.000. Mereka? Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Ayah. Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Dasar bajingan kecil. Apa kau melemparkan semacam sihir jahat padaku? Bos? Pian yang kami tempatkan di desa Wolon. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Dia dilaporkan karena pembongkaran paksa rumah pribadi dan menggelapkan dana publik.
Kirim seseorang untuk menyelidiki. Jika ada yang membocorkan rahasia, segera singkirkan mereka. Ya. Bos. Berapa harga ponsel ini? Lihat sendiri semuanya ada di sini. Kau. Bagaimana dengan ponsel ini? Terlihat bagus. Bos. Berapa harga satu set ponsel pasangan ini? 18.800. Bisakah kamu membelinya? Aku ambil ini. Ramo Niaga. Keluarkan Ronghua Z90 yang baru tiba. Tuan Mudahu, suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Pacar Anda memiliki selera yang luar biasa. Kami baru saja menerima 2 model ponsel baru. Izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Mari silakan ikuti saya ke sini. Bos, ini ponsel yang sedang kulihat. Kenapa kalian berdua? Xiaojin, apakah kamu baik-baik saja? Kamu mengenal mereka? Ya, mereka adalah teman sekelas Asema. Namun kami tidak akur. Kakak Tianxing, jika Anda membelikan ponsel ini untuk saya, apapun yang ingin Anda lakukan malam ini, saya akan menyetujuinya. Nah, kamu sudah melihat-lihat begitu lama. Bisakah kamu membelinya? Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Jika kau bisa bicara dengan benar, bicaralah dengan baik. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, pergilah. Aku pasti akan membeli barang ini. Dasar bocah, apakah kamu tahu siapa saya? Siapapun tahu apa hubungannya itu denganku. Aku ambil yang ini. Manajer Zhu, Tuan Mudahu silakan bicara. Lihat betapa miskin dan lusuhnya penampilan kedua orang ini. Bisakah mereka membelinya? Baiklah, saya akan membelinya. 18.800. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Manajer Zhu, bisakah ponsel ini dibeli secara terpisah? Saya baru saja membeli yang baru 2 hari yang lalu. Tuan Mudahu ini. Kedua model ini dijual sebagai paket. Ini tidak nyaman. Kakak Tianxing, ponsel ini terlalu mahal, saya tidak menginginkannya lagi. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka berdua membelinya. Saya masih berniat menepati apa yang saya janjikan hari ini. Manajer Zhu, tolong repot-repot ambilkan saya 1 set yang baru. Saya merasa apapun yang disentuh oleh 2 orang udik itu kotor. Manajer Zhu, kalau saya tidak membeli, orang lain juga tidak bisa. Kalau tidak, Anda tahu konsekuensinya. Ya. Apa yang kalian lihat? Kalian berdua cepat pergi. Kalian menghambat bisnis saya. Cepatlah. Manajer Zhu. Tuan ketiga, Anda sudah tiba. Manajer Zhu, keluarkan semua ponsel wanita model terbaru di toko Anda. Terlepas dari mereknya, keluarkan semuanya untuk saya. Ya, Tuan ketiga. Mohon tunggu sebentar. Kakak Steven, mengapa kamu di sini juga? Halo Tuan ketiga. Tuan ketiga, kami juga di sini untuk membeli ponsel. Bos besar sepertimu, apakah kau menjalankan tugas untuk membeli ponsel sendiri? Jangan sebut-sebut itu. Ini karena putri kesayangan saya. Dia bersikeras mendapatkan ponsel model terbaru. Bagaimana menurutmu? Mari kita lihat bersama. Tuan ketiga, kita pernah bekerja sama sebelumnya. Ya, mulai sekarang, jangan panggil saya Tuan ketiga. Kedengarannya terlalu formal. Panggil saja saya kakak ketiga. Tuan ketiga ini, semua model terbaru, silakan lihat. Mengapa kamu belum pergi? Ada apa, Manajer Zhu? Tuan ketiga, mohon dengarkan apa yang ingin saya katakan. Ini yang terjadi. Manajer Zhu, kemarilah sebentar. Tuan ketiga, kamu berani memprovokasi kakak Steven. Tuan ketiga, mohon ampuni hidup saya, Tuan ketiga. Saya beritahu Anda, mulai hari ini Anda dipecat. Keluar. Tunggu Tuan Mudahu, siapa yang baru saja bilang ponsel ini agak kotor? Mengapa saya tidak bisa membedakannya? Mohon jangan mengolok-olok saya. Saya salah sebelumnya. Saya meminta maaf kepada Anda dengan tulus. Bagaimana kalau begini, Tuan ketiga?
Di lain hari saya akan mengadakan makan malam rekonsiliasi, dan secara pribadi meminta maaf kepada Anda. Mohon Tuan ketiga mengabulkan permintaan saya. Saya rasa Anda mendekati orang yang salah. Kalau ingin minta maaf, mintalah kepada kakak Shifeng. Jika dia tidak memaafkan Anda, hari ini pintu ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar, Tuan Ye. Semua yang saya lakukan sebelumnya salah. Saya harap Anda bisa memaafkan saya sepenuhnya. Maafkan saya kali ini. Baiklah, lupakan saja kali ini. Jangan terlalu sombong saat bertindak di masa depan. Terima kasih. Tunggu. Tuan ketiga, apakah ada hal lain? Tidak ada hubungannya denganmu? Ya, siapa namamu lagi? Zhu Jing. Zhu Jing, benar. Saya lihat masalah yang melibatkanmu di Golden Trust waktu itu. Kamu belum belajar dari kesalahanmu ya? Saya tahu. Jadi itu semua perbuatanmu. Pertemuanku denganmu membawa kesialan besar. Jalan. Kakak Tianxiang, jangan pergi. Tuan ketiga, saya salah, saya benar-benar salah. Keamanan syarat dia pergi. Tuan ketiga. Ya. Kakak Shifeng, mari kita pergi ke tempat saya. Biar saya beritahu banyak hal telah terjadi baru-baru ini. Kamu harus membantu saya membereskannya. Ayo pergi. Kakak Shifeng. Kakak Kiwi, tempat saya lumayan kan? Mari duduk di sini. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Kiwi, silakan duduk. Kakak Shifeng, mari duduk. Bagaimana menurutmu? Kakak ketiga, saat aku masuk ke sini, rumahmu memiliki tata letak yang luar biasa. Itu akan menjamin kebahagiaan keluargamu dan kekayaan berlimpah. Namun aku perhatikan, kedua kuda ini punya masalah. Kuda? Ada apa dengan kuda-kuda itu? Kedua kuda ini, mereka menekan kekayaan dan keberuntunganmu. Jika hanya 2 poin ini itu tidak terlalu penting. Tapi yang kutemukan lebih serius adalah bahwa mereka menimbulkan ancaman signifikan terhadap keselamatan pribadimu. Kakak ketiga, kau pasti tidak membeli barang-barang ini sendiri. Dari mana sebenarnya mereka berasal? Kuda-kuda ini dikirim oleh salah satu dari 4 konglomerat besar di kota Yuanhua, Tuan Muda Lei Potiang dari grup Leishan. Dia bilang dia meminta seorang master memberkatinya dan bahwa mereka bisa mengumpulkan kekayaan. Oleh karena itu, kakak ketiga, carilah orang untuk menghancurkan kedua kuda ini. Selain itu, di dalam kuda-kuda ini, ada beberapa hal yang sangat menarik tersembunyi. Jika itu yang kamu katakan, apakah grup Leishan berencana melawan saya? Aku tidak jelas tentang urusan grup Leishan. Tapi Lei Potian ini jelas menyimpan niat jahat. Kepala pelayan, suruh seseorang menghancurkan kuda-kuda itu. Tuan ketiga. Mundur. Ada apa? Tampaknya pasti ada seseorang yang mendukung Lei Potian. Dia begitu kejam meskipun usianya masih muda. Lain kali saya melihatnya, saya pasti akan. Jangan khawatir, kakak ketiga. Lei Potian pasti akan kurus. Sulit. Kekuatan grup Leishan sungguh terlalu besar. Sangat mustahil bagi orang kecil seperti kita untuk menggoyahkan mereka. Segalanya berubah, nasib naik dan turun. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Benar. Kakak Shifeng benar. Aku boleh kurang percaya diri pada diriku sendiri, tapi aku tidak boleh kurang percaya diri padamu. Selama pabrik anggur obat kita didirikan, siapa yang akan menang masih belum pasti.
Kakak Steven. Kakak ketiga ini. Kakak Steven, karena kau telah membantuku dengan bantuan sebesar ini. Tentu saja. Aku tahu kau tidak kekurangan uang. Tapi setelah pabrik anggur obat kita didirikan, bukankah akan jauh lebih nyaman jika kau punya mobil untuk dikendarai? Terima kasih kakak ketiga. Steven mengemudilah lebih pelan. Kak, aku baik-baik saja. Jika kau lelah, tidurlah sebentar dulu. Baiklah. Keluarlah kalian semua. Selesaikan urusan ini dengan cepat. Dan pulanglah lebih awal. Aku tidak menyangka kau berandal begitu bersemangat mencari mati. Siapa yang mengirimmu ke sini? Katakan padaku dengan jujur dan aku bisa melepaskanmu. Apa kau berandal belum? Menyadari situasinya. Sekarang ini bukan tentang apakah kau membiarkan kami pergi. Tapi apakah aku dan saudara-saudaraku membiarkanmu pergi. Serang. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Apakah kau ingin mengatakannya di bawah sana? Aku akan bicara, aku akan mengatakan semuanya, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu, segalanya itu adalah Hu Tiansheng. Hu Tiansheng mengirim kami untuk memukulimu. Benar-benar dia. Kembali dan katakan padanya. Apa yang dia lakukan hari ini? Aku Jay Steven telah mengingatnya. Hu Tiansheng, aku pasti akan membuatmu menyesal telah memprovokasiku. Bangun, apa yang harus kulakukan? Cepat bangun, saudara. Nat, bagaimana kabarmu? Masih tidak ada rasa. Ayah harus membantuku mencari solusi. Aku masih muda. Pasti dia Ye Shifeng yang melakukan trik ini. Ayah, bantu aku membalas dendam. Menilai dari kondisi denyut nadi, penyakitnya sudah agak membaik. Sesuai dengan resep yang kuberikan padamu terakhir kali, 2 kali sehari, Anda akan pulih sepenuhnya dalam 3 hari. Baiklah, terima kasih Dr. Yi. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Shifeng, hentikan menerima pasien sebentar. Lokasi konstruksi telah menghentikan pekerjaan. Apa? Paman, cepat bawa aku melihat. Tidak ada gunanya. Mereka tampaknya memiliki semacam kontrak di tangan. Para pekerja tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Semua orang takut menimbulkan masalah. Jadi mereka semua kembali lebih dulu. Kami legal dan patuh. Apa yang perlu ditakutkan? Kita sedang membangun pabrik sekarang untuk menjadi kaya. Beberapa orang pasti cemburu ketika melihat ini. Pikirkah, apakah kamu menyinggung seseorang? Ye Steven. Ye Steven, keluar sini. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Ye Steven, kau bukan palsu. Kau telah sangat merugikan banyak orang. Bawa orang itu ke sini. Liu Erfu kemarin lusa. Apakah dia datang kepadamu untuk berobat? Benar sekali. Dia diresepkan obat tepat di sini olehmu. Dan sekarang orangnya jadi seperti ini. Ye Shifeng, kau pembunuh. Kedokteran tidak hanya menuntut keahlian teknis, tetapi juga moralitas yang luhur. Awalnya, aku berpikir bahwa keluarga Yemu masih memiliki penerus. Tapi aku tidak pernah menyangka keterampilan medismu begitu buruk. Bagaimana kamu bisa mengklaim dia meminum obat kami? Dan berakhir seperti ini. Mana buktinya? Liu Erfu dalam keadaan seperti ini, dan kau masih menuntut bukti. Kau mau menyangkal tanggung jawab. Kalau begitu aku bisa bilang kamu menjebak kami. Jangan khawatir selama kau bekerja sama sepenuhnya. Saya akan menyelidiki kebenaran masalah ini secara menyeluruh. Kami tidak akan membiarkan satu penjahat pun lolos. Dan kami juga tidak akan salah menuduh satu orang baik pun. Bertele-tele lagi sama seperti terakhir kali. Katakan saja langsung.
Apa tujuan kunjunganmu? Ini sangat sederhana. Kami tidak akan meminta banyak. Anda hanya perlu membayar kompensasi 2 juta. Dan juga wanita di sebelah Anda. Menghabiskan 1 malam bersama saya. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Kau bermain apik. Apakah Anda marah sekarang? Pukul saya? Kalau begitu, saya berdiri tetap di sini tidak bergerak. Apakah Anda punya nyali untuk memukul saya? Yesi, berarti Anda telah menyebabkan kematian. Dan sekarang Anda memukul orang. Bukankah kau menyuruhku memukulmu? Saya tidak akan membuang waktu berdebat dengan Anda. Jika hari ini Anda gagal membuktikan diri tidak bersalah, saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda. Siapa bilang dia sekarat? Masih belum pasti siapa yang sebenarnya akan ditangkap polisi. Apa sebenarnya kebenarannya? Biarkan dia bicara sendiri. Yesi, apa yang Anda coba lakukan? Pembunuhan. Pembunuhan. Dokter Y, Anda menyelamatkan saya. Dokter Y, ini semua salahku, aku minta maaf. Ini semua direncanakan oleh Lee Sin Sir dan kelompoknya. Anakku berutang uang pengobatan pada mereka. Aku disuruhnya bersekongkol untuk menjebakmu. Dia jelas mengatakan itu hanya obat anti diare biasa. Aku tidak pernah menyangka itu racun mematikan. Anda. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Kau binatang buas, kau hewan. Shivan, apa kita akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Jangan khawatir, Kak. Mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi, Kan. Halo kakak ketiga, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Si cantik kecil. Kau akhirnya jatuh ke tanganku hari ini, bukan? Aku akan memastikan kau bersenang-senang malam ini. Si cantik kecil. Aku suka temperamen sepertimu. Malam ini aku akan membuatmu merasa nyaman. Aku datang. Kakak kelima, kakak keenam. Pegang pelacur bau ini untukku. Kau berani menendangku. Tenanglah. Lehau, kau bajingan tercela. Bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan memaafkanmu. Kau ingin menjadi hantu. Aku akan menjadikanmu hantu yang penuh nafsu. Kemarilah sayang kecil. Apakah aku berhalusinasi? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Maaf teman lama. Aku terlambat. Jifeng, Kalian binatang. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kakak kelima, kakak keenam. Apakah kalian berdua hanya tidak berguna? Orang mati tidak perlu tahu sebanyak itu. Ye Zivel, apakah kau tahu untuk apa kedua orang itu ada di sini? Mereka adalah ahli yang secara khusus aku sewa untuk berurusan denganmu. Kau menginginkan nyawaku. Kau belum punya kemampuan. Aku akan menyediakan untuk kalian saudara-saudara. Apakah kalian berdua di sini hanya untuk makan? Atau kalian di sini untuk menonton pertunjukan? Patahkan lengan dan kaki bocah ini untukku. Kemudian tepat di depannya, aku akan benar-benar menikmati putri sulung keluarga Ai. Setelah perbuatan itu selesai, kalian berdua akan dibayar 1 juta per orang. Cepat serang. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kau bocah kecil, untungnya aku masih punya trik tersembunyi. Kalau tidak aku akan benar-benar jatuh ke tanganmu hari ini. Apakah kau tahu apa ini?
Ini adalah jimat legendaris. Selama aku menggerakkannya sedikit seperti ini, kamu akan di dunia ini lenyap sepenuhnya. Jika kamu pintar, berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras kepadaku. Setelah aku puas bersenang-senang, jika suasana hatiku sedang baik, aku bahkan mungkin mengizinkanmu mencuci panci. Benarkah begitu? Apa yang kau coba lakukan? Kau memaksaku. Aku peringatkan kau. Jangan main-main. Aku adalah anggota grup Leishan. Jika kau berani menyentuhku, kau juga tidak akan hidup tenang. Grup Leishen. Aku akan menunggu. Biarkan mereka datang kapanpun mereka mau. Aku tahu, lepaskan aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jifeng, aku merasa sangat tidak nyaman. Xiao Zuan. Xiao Zuan, kamu baik-baik saja? Xiao Zuan, Xiao Zuan. Xiao Zuan. Xiao Zuan, jangan seperti ini Xiao Zuan. Xiao Zuan. Xiao Zuan. Aku sudah membersihkan obat itu dari tubuhmu. Meskipun tubuhmu sangat lemah saat ini, selama kau beristirahat dengan baik, kau akan pulih dengan cepat. Jifeng, terima kasih. Xiao Zuan, istirahatlah yang baik. Halo Nona. Ini adalah pakaian yang dibelikan pacarmu untukmu. Apakah Nona membutuhkan bantuan lain? Nona juga bisa memberitahuku. Terima kasih. Aku merasa sedikit tidak enak badan sekarang. Bisakah kau membantuku pergi mandi? Tuan muda, bagaimana hasilnya? Dokter bilang tuan muda kedua benar-benar gila. Sepertinya adikku yang bodoh. Kali ini benar-benar mengalami kejatuhan besar. Namun, meskipun dia bodoh, dia tetap adikku. Biarkan Cigui bergerak. Lakukan dengan bersih. Ya. Shifeng, apakah itu kamu Shifang? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kecantikanku yang agung. Siapa aku tidak penting. Yang paling penting adalah, aku akan menjadi suami baikmu. Dasar cabul sialan. Beraninya kau. Shifeng, Shifeng. Sialan. Sialan. Kau pasti bosan hidup. Merusak kesenanganku. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yi Shifeng. Jadi jalang bau ini adalah kekasih matimu. Sempurna. Nanti, setelah aku menaklukkanmu, aku pasti akan tepat di depanmu. Bersenang-senang bermesraan. Kak, serahkan tempat ini padaku. Saya akan memastikan tindakanmu akan ada harganya. Jangan bicara besar dengan begitu percaya diri. Sebentar lagi, semoga nanti kau masih berani berkata demikian. Omong kosong tak tahu malu. Berlaga, kau bocah bau. Mati kau. Bocah bau. Aku meremehkanmu. Siapa kau sebenarnya? Siapa saya bukan urusanmu. Kau hanya perlu jujur menjawab beberapa pertanyaan saya. Mungkin aku akan meninggalkan jasadmu utuh. Bocah bau, jangan terlalu sombong. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sakit.
Otak siapa sebenarnya yang sakit? Kau mau bicara atau tidak? Aku akan bicara. Lepaskan saja, dan aku akan mengatakan apapun. Bicaralah. Kau sebenarnya siapa? Siapa yang mengirimmu, dan siapa yang mengajarimu keterampilan amatir ini? Kau bocah, aku tidak menyangka ini. Aku salah menilaimu. Namun, jika kau ingin mendapatkan jawaban yang kau cari dari mulutku, bermimpilah. Aku benci. Jangan bicara terlalu cepat. Kau yakin tidak mau memberitahuku? Aku sama sekali tidak akan memberitahumu. Tentu saja aku yakin. Aku adalah seorang pembunuh bayaran. Tuan Muda Grup Leishan mengirimku untuk mengambil nyawamu. Kungfuku merupakan teknik pamungkas pemberian organisasi. Itu adalah Lei Potian. Hei, apa yang baru saja kau katakan padaku? Jadi kau hanyalah seorang amatir. Baiklah, berhenti membuang waktu saya. Saya akan mengirimmu ke kematianmu. Kau bocah. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Aku beritahu kau, belum pasti siapa yang akan mati di sini hari ini. Kak, Shi Feng cepat pergi. Yi Shifeng, apakah kau merasa saat ini bahwa kau benar-benar lemah? Apakah anggota tubuhmu mati rasa? Aku akan menyiksamu dengan parah. Wanita cantik, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kekasih kecilmu. Aku hanya akan melumpuhkan anggota tubuhnya. Mari kita mengobrol dengan baik bersama. Pergi ke neraka. Mustahil. Sama sekali mustahil. Kau jelas-jelas meminum bubuk pelemah ototku. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Mustahil. Siapa kau sebenarnya? siapa saya? Saya dari desa Wolong. Hanya seorang dokter desa kecil. Jika kau membunuhku, apa kau tidak takut organisasi di belakangku akan membunuhmu? Jadilah orang yang lebih baik di kehidupanmu selanjutnya. Aku mohon padamu. Shivan, Kak, bagaimana keadaanmu? Ketua Sekte, hantu merah sudah mati. Sepertinya Ye Shifang ini benar-benar punya kemampuan. Keluarga Ye dari pengobatan dan seni bela diri. Sepertinya warisan keluarga Ye dari masa lalu telah jatuh ke Film tangan was bocah ini. translated and narrated by M Media. Iblis hitam, pergi tangkap bocah itu dan bawa dia kembali padaku. Ya. Shifang, kami punya petunjuk untuk mendirikan pabrik. Paman Yongjun, jangan terburu-buru, bicaralah perlahan. Waktu mendesak. Mari kita bicara di jalan, ayo kita pergi. Ye Shifang lama tidak bertemu. Wang Xicheng, apa yang kau lakukan di sini? Liu Yongjun, tak lama kita tak bertemu kamu sudah berubah sombong. Saya di sini hari ini untuk membahas urusan serius. Kamu hanya anak yang hilang. Cepat pulang. Coba katakan itu padaku lagi. Bukankah seharusnya kita membahas urusan serius? Cepatlah, saya sedang terburu-buru. Jangan sombong bocah. Sebentar lagi kamu akan memohon pada kami. Tuan Ye. Lama tidak bertemu. Benar, saya lupa memperkenalkan diri terakhir kali. Saya adalah Sekretaris Direktur Lei Potiang dari Grup Leishan. Tuan muda kami. Sudah lama mengagumi Tuan Ye.
Jadi kau hanyalah seekor anjing penjaga. Kamu, Kembalilah. Dan beritahu tuanmu dan Lipotianmu bahwa cepat atau lambat saya juga akan berurusan dengannya. Ye Zive, apakah kamu pikir kamu punya kemampuan untuk menentang tuan muda kami? Saya beritahu kamu, jangan pernah berpikir untuk membangun pabrik itu. Saya ingin lihat siapa di kota Yuanhua yang berani melawan grup Lei Shen kami. Mari kita pergi. Selamat tinggal. Xifang ini. Paman jangan khawatir. Saya akan menanganinya. Baiklah. Kakak Ye, masalah ini benar-benar sedikit merepotkan. Dalam beberapa tahun terakhir grup Lei Shen berkembang pesat. Itu sudah menjadi kekuatan nomor 1 di kota Yuanhua. Namun saya bisa mendiskusikannya dengan paman saya. Mungkin ada cara lain. Oke. Halo. Terima kasih atas apa yang terjadi terakhir kali. Apa kamu sempat aku mau mentraktirmu makan? Oke. Apa yang membuatmu memutuskan untuk makan di sini? Ini adalah restoran yang dibuka oleh keluargaku. Restoran ini menyajikan hidangan khas lokal. Rasanya cukup enak. Kupikir aku akan membawamu ke sini untuk mencobanya. Jika Anda ada urusan silakan saja sibuk. Jangan khawatirkan saya. Anak muda, apakah Anda sendirian? Sendirian. Aku sampai tak punya teman untuk minum anggur. Maukah Anda berbagi beberapa cangkir dengan orang tua ini? Silakan saja. Pelayan bawakan sekotak bir dan pastikan birnya dingin. Tuan tua. Ada beberapa hal yang ragu untuk saya katakan. Katakan saja. Di tubuh Anda. Saya melihat 2 luka lama di perut bagian bawah dan pinggang Anda. Saya khawatir minum alkohol akan memperburuknya. Siapa Anda? Saya hanyalah seorang dokter desa yang rendah hati. Berkat restu leluhur saya sedikit memahami kebenaran di baliknya. Jika tebakan saya tidak salah, Anda menyelinap keluar untuk minum bukan? Anda benar. Anak-anak nakal itu. Mereka hanya suka mendengarkan omong kosong dokter itu. Semua minuman keras disembunyikan di gudang bawah tanah saya. Bukankah itu sebabnya saya harus menyelinap keluar hanya untuk minum? Tetua, apakah penyakit Anda belum diobati? Sudah, tapi tidak ada gunanya. Jifeng, apakah ini produk yang kau dan Ken Jian kembangkan? Tidak. Ini adalah formula baru yang saya kembangkan. Ini sangat cocok sebagai anggur meja. Saya secara khusus membawanya untuk dicoba. Aku mengerti. Silakan duduk sebentar. Aku akan membantu memotong sayuran di dapur. Anak muda, selera Anda bagus. Kami adalah teman sekelas lama. Tuan tua ini. Cobalah. Saya pikir anggur kami jauh lebih baik daripada bir dingin itu. Jauh lebih unggul. Anggur yang enak. Ayo, tuangkan sedikit untuk orang tua ini. Bagaimana tidak buruk kan? Anggur yang enak, anggur yang enak. Kemasannya tidak terlihat istimewa. Tetapi anggurnya sendiri luar biasa. Ayah, tuangkan cangkir lagi. Tuan tua, sebenarnya penyakit Anda tidak sulit diobati. Saya harap bisa memeriksa Anda saat Anda sempat. Tidak perlu saya tahu Anda mengerti sedikit tentang obat-obatan. Saya sudah menyerah pada penyakit saya sendiri. Jika itu nyaman bagi Anda, beberapa botol minuman keras ini saja sudah cukup. Apakah kamu buta anjing? Apakah kamu tahu siapa aku ini? Saya kesini mau maka, kenapa harus The mengantre? film was translated and narrated by M. Dari mana Media. datangnya orang tua ini, berani mencampuri urusanku? Apakah kamu ingin mati? Saya pasti akan mengurus masalah ini. Tetua yang terhormat, serahkan masalah ini kepada saya.
Anda tidak perlu repot-repot dengan beberapa sampah ini. Belum dewasa, tapi berani membela orang lain. Aku bersumpah aku akan mengambil nyawamu. Suruh petugas keamanan Anda mengusir mereka. Terima kasih. Mengapa kau menyelinap keluar untuk minum lagi? Sudah berapa kali ku bilang padamu, kau tidak boleh minum alkohol dalam kondisimu saat ini. Xiaoya, tolong jangan marah. Takik benar-benar tidak bisa menahan diri. Saya minum sebanyak apapun tetap baik-baik saja. Lihat, bukankah saya baik-baik saja sekarang? Kau, Nona Gu lama tidak bertemu. Apakah Anda masih ingat saya? mengapa kau di sini? Restoran ini dimiliki oleh teman saya. Saya hanya kebetulan datang untuk makan. Saya yang memberikan minuman keras itu kepada kakek Anda. Itu tidak akan berdampak negatif pada kesehatannya. Anggur obat itu tidak berpengaruh padaku. Berbeda jika kakek Anda meminumnya. Akan ada hasil yang tidak terduga. Kau tahu tentang penyakit kakekku. Lalu bisakah kau menyembuhkannya? Kalau begitu, Dokter Yi, apakah Anda ada waktu hari ini untuk ikut pulang bersama kami? Saya tidak ada waktu hari ini. Saya harus pulang mungkin lain hari. Baiklah, kami akan menunggumu di rumah di hari lain. Mari kita lebih pelan saat masuk. Tuan Tua Wen saat ini sedang membantu kakek saya dengan perawatan dan pemeriksaan rutin. Mungkin belum selesai. Baiklah. Bukankah sudah saya katakan, kalau tidak penting, jangan mengganggu saya? Maafkan saya, Tetua Wen. Dia juga seseorang yang saya undang untuk mengobati kakek saya. Mohon maafkan kami. Ya, ini adalah Wen Zhongqi, salah satu tangan dewa dari 3 negara besar, Tuan Tua Wen. Dia telah merawat kakek saya selama ini. Ini adalah Dr. Ye yang disebutkan oleh Lu Tua kemarin. Dia benar-benar muda. Bukan berarti saya orang tua ini melebih-lebihkan, tetapi Anda datang ke tempat yang tepat hari ini. Pelajari dengan cermat, dan amati dengan seksama. Tunggu sebentar, Tuan Tua Wen. Kau menggunakan teknik jarum 7 bintang. Anda benar-benar tahu ini adalah teknik jarum 7 bintang yang legendaris. Anak muda Anda memiliki pandangan yang tajam. Seandainya saja itu adalah teknik jarum 7 bintang yang asli, penyakit Lu Tua pasti akan diselamatkan. Sayang sekali, saya hanya tahu fragmen dari teknik jarum 7 bintang. Teman muda, bagaimana Anda tahu saya menggunakan jarum 7 bintang? Teknik. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku melihat teknik jarum 7 bintang. Aku benar-benar belum pernah melihat siapapun menggunakan teknik jarum 7 bintang, tapi itu tidak berarti aku tidak mengetahuinya. Teman muda Ye, apakah yang baru saja Anda katakan itu benar? Aku tidak punya alasan untuk menipumu, bukan? Tuan Ye, tolong. Tuan Tua Wen, aku belum mencapai titik untuk mencabut. Jarum-jarum itu. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah teknik jarum 7 bintang yang asli. Saya orang tua ini seumur hidup saya. Akhirnya menyaksikannya. Dokter Ye, bagaimana keadaan kakek saya sekarang? Nona Gu, kakekmu tidak lagi dalam bahaya serius. Dia akan segera bangun. Tolong bantu aku membawakan baskom itu. Baik. Nona Gu, pergi dan bantu kakekmu berdiri. Kakek. Kakek. Kakek.
Tuan Tualu, jika kau tidak segera berbicara, cucumu akan menyalahkanku. Hentikan. Apa saya tidak mengenalmu, nak? Orang-orang di ruangan saya ini, digabungkan pun belum tentu bisa mengalahkan Anda. Kakek-kakek Anda sudah sembuh total sekarang. Saya tidak benar-benar sakit sejak awal. Kalian semua hanya membuat keributan. Tuan Tua Wen, cepat datang dan bantu periksa kakek saya lagi. Sembuh. Sembuh total. Keterampilan ilahi. Benar-benar menakjubkan. Dr. Yale, terima kasih. Jika di masa depan, Anda benar-benar membutuhkan saya untuk menangani sesuatu, ingatlah untuk menghubungi saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tuan Tua, sebenarnya aku butuh bantuanmu. Group Laysen. Dr. Yale, jangan khawatir, pembangunan pabrik akan saya tangani. Kalau begitu aku berterima kasih sebelumnya. Baiklah, orang tua ini baik-baik saja sekarang. Pergilah dan urus apapun yang perlu kalian urus. Kakek saya ingin tinggal di sini dan menemani Anda. Anak baik Anda sudah sibuk berlarian. Anda harus istirahat. Selain itu tidak mudah bagi Dr. Yale untuk datang ke sini. Setidaknya Anda sebagai tuan rumah perlu menjamu, saya bukan. Tuan Tualu tidak perlu. Aku harus bergegas pulang sebelum gelap. Pulang? Kenapa harus pulang? Keluar dan jalan-jalan. Jika terlalu larut menginap saja di sini malam ini. Apakah Anda sama sekali tidak menghargai orang tua ini? Teman lama Dr. Yale ini dan saya. Ingin bertukar pikiran. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Tuan Tua Wen, kau pasti merujuk pada teknik Terum 7 bintang. Jika kau ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Dr. Yale, Anda. Tuan Tua Wen, tolong, jangan terlalu sopan. Kita berdua adalah dokter. Tujuan utama kita adalah menyelamatkan dan merawat pasien. Dan teknik jarum 7 bintang ini, jika tetap bersamaku potensinya akan sia-sia. Tapi jika aku mewariskannya kepadamu, kau mungkin bisa mempromosikan dan mengembangkannya. Terima kasih banyak, silakan. Kalau begitu kakek, kami akan pamit sekarang. Beristirahatlah lebih awal. Baiklah. Jifeng, Teman sekelas lama, untuk apa kau membutuhkanku? Kau tidak menjelaskan dengan jelas di telepon. Jifeng, saya hanya ingin Anda menemani saya bertemu seseorang. Siapa itu? Mengenai masalah yang terakhir kali, itu sudah diselidiki. Dalamnya adalah pamanku dan orang-orangnya. Kakek sudah mengusir mereka semua. Grup ini sekarang di bawah manajemen saya. Baiklah, kau sekarang cukup hebat, nyonya kaya raya. Jangan khawatir, kakakmu yang kaya akan menjagamu. Orang yang kita temui kali ini adalah rekan bisnis. Aku sudah lama memohon padanya, sebelum saya berhasil menghubunginya. Direktur Ai, aku tidak akan ikut campur dalam urusan bisnis keluargamu. Kau harus membuat keputusanmu sendiri mengenai hal ini. Saya dengar dia agak mesum. Apakah Anda yakin tega membiarkan wanita lemah seperti saya pergi menemuinya sendirian? Baik. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah, mari kita cepat-cepat pergi kalau begitu. Namun Anda harus mengganti pakaian Anda ini. Baiklah Direktur A, aku akan mendengarkanmu. Ketika Anda punya waktu dan dari diri Anda lebih sering. Lihat, bukankah Anda seorang pemuda yang tampan? Aku hanya mengenakan ini untuk bekerja sama denganmu, bukan?
Biasanya aku tidak akan repot-repot berpakaian seperti ini. GT itu berarti saya cukup penting. Jika kau ingin berpikir seperti itu juga tidak masalah. Baiklah, mari kita cepat-cepat pergi. Tidak sopan membiarkan orang menunggu lama. Kenapa kau memilih bertemu mereka di sini? Ya, apakah ada masalah? Anda tidak khawatir seseorang mungkin memanfaatkan saya? Selain itu, bukankah Anda ada di sini tepat di sebelah saya? Atau apakah Anda cemburu? Halo, saya mencari Tuan Hu. Tunggu sebentar. Nona Aisaye adalah orang yang Anda cari, Hu Tiansheng. Itu kau. Apa kalian berdua saling kenal? Tidak baik. Kami baru saja berurusan satu sama lain beberapa kali. Halo Tuan Hu. Saya mewakili grup Pei di sini untuk membahas kerjasama. Nona Ai, saya tahu tentang Anda. Suatu kehormatan akhirnya bertemu Anda. Bosku mengalami cedera di tangannya, jadi dia tidak bisa berjabat tangan dengan orang lain. Aku akan melakukannya atas namanya. Saya tidak tahu. Dokter Agung Ye, sejak kapan Anda menjadi karyawan grup Ai? Nona Ai, perilaku Anda terkesan tidak tulus. Tuan Ho, kali ini saya membawa ketulusan 10.000%. Saya benar-benar bisa menjamin bahwa Benarkah saya belum melihat tanda-tandanya? Tuan Wu, produk kami saat ini baik dinilai dari kinerja maupun efektivitas. Memiliki daya saing yang luar biasa. Kali ini jelas merupakan pilihan yang saling menguntungkan. Tuan Hu, mengenai kerjasama ini, apa pendapat Anda? Pendapat? Apakah Anda benar-benar ingin mendengar pendapat saya? Pikiran saya sangat sederhana. Habiskan malam bersamaku. Saya akan menyetujui semua permintaan Anda. Tuan Hu, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Nona Ai, saya sudah sering melihat wanita seperti Anda. Jangan berpura-pura malu-malu di sini. Jika Anda sudah memikirkannya, suruh Ye Zhifeng pergi duluan. Saya akan membiarkan Anda menghabiskan malam yang sangat tak terlupakan di sini. Dasar bajingan. Saya sama sekali tidak akan setuju. Nona Ai, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Sekali terlewat kesempatan ini takkan kembali. Saya di sini bernegosiasi atas nama Direktur Lei. Anda harus tahu. Grup Ai Anda, di hadapan grup Lei Shen kami, hanyalah rentan terhadap satu pukulan. Kau, Yi Zhifeng. Saya sedang berbicara dengan Nona Ai. Apa urusanmu? Lepaskan. Menyebalkan. Ye Zhifeng, beraninya kau memukulku. Apakah kau tahu siapa saya? Kau tidak lebih dari seekor anjing di samping Lei Potian. Singkirkan tatapan arogan di wajahmu itu. Aku lihat tidak ada yang berani berurusan denganmu. Kau telah menyinggung grup Lei Shen kami. Tidak akan ada tempat bagimu di seluruh kota Yuanhua dan teman-teman di sekitarmu ini. Saya ingin mereka mengalami kegagalan semua bisnis mereka. Apakah kau tahu nasib apa yang menanti Lei Hao? Itu adalah kau. Aku akan mengampuni hidupmu untuk membiarkanmu kembali dan memberitahu Lei Potian untuk menunggu dengan sabar di rumah. Aku akan ke rumahnya dan mengakhiri hidupnya. Ayo pergi, bos besarku. Ini bukan urusan kita. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya, Tuan Muda. Beraninya saya berbohong kepada Anda. Surga terbuka, tapi kau memilih tidak melangkah ke sana. Neraka tak berpintu, kaulah yang masuk sendiri.
Apakah kau benar-benar berpikir saya tidak bisa berurusan denganmu? Kemarilah. Ye Shifeng, benarkah itu? Siapa kau? Kau membunuh begitu banyak bawahan saya. Dan kau tidak tahu siapa saya. Kau adalah Lei Potian. Sejujurnya semua wanitamu ada di tangan saya. Jika kau tidak ingin mereka mati, maka bawalah warisan keluarga Ye ke pabrik terbengkalai di luar kota. Ingat, kau harus datang sendirian. Jika gagal, keselamatan mereka tidak terjamin. Kakak Ye, Lepaskan aku. aku tak menyangka bocah Yi Sheven begitu mujur soal wanita. Sampai-sampai memiliki beberapa wanita seperti kalian. Yang ini bagus. Kau jalang terkutuk. Kau berani kurang ajar bahkan di sini. Kau pasti tak menduga hari ini akan jatuh ke tanganku. Hari ini tepat di depan Yi Sheven, si udik itu. Saya akan memilikimu. Hentikan. Mereka masih berguna. Aku di sini, bebaskan mereka. Shifeng, cepat pergi, jangan khawatirkan kami. Pergi. Bisakah kau pergi? Kalian bahkan hampir tidak bisa melindungi diri sendiri. Di mana warisan keluarga Ye? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apakah kau masih berpura-pura bodoh denganku? Kau mungkin tidak tahu bahwa orang tuamu mati di tangan saya. Hari ini saya akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan mereka. Serang dia. Sekelompok sampah tak berguna. Yi Sheven. Di mana warisan keluarga Ye? Itu. Warisan keluarga Ye. Itu ada di Ye. Warisan keluarga Ye. Bin. Ye Shifeng, kau jangan mendekat. Ye Shifeng, kau tidak boleh mendekat. Jika tidak, saya akan membunuhnya. Bebaskan mereka. Kakak. Aku datang terlambat. Kakak Ye, orang terkaya Dong Chuan itu tertarik bertemu. Apa yang terburu-buru, biarkan dia menunggu. Tunggu sampai aku selesai makan semangkuk tahu yang digilingkan oleh adikku ini. Baru kita bicara.